Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di hari terakhir di bulan Januari di tahun 2022. Wow, berarti 1 bulan sudah Tuhan pelihara hidup kita. 1 bulan sudah Tuhan menyertai hidup kita di tahun yang baru. Ini yang kita pegang dalam kehidupan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Kita mungkin punya ketakutan, kita mungkin punya kekhawatiran tatkala kita memasuki awal tahun yang baru di awal-awal bulan Januari. Tapi terbukti firman Tuhan jelas katakan Tuhan menyertai kita dan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kita mengerti apapun yang kita hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan yang support langsung, Tuhan yang pelihara langsung kehidupan saudara dan saya. Dan ini terjadi ketika kita melihat sungguh saya sudah ada di hari terakhir di bulan pertama di tahun 2022 ini. Ini membuktikan apa? Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini membuktikan apa? Bahwa badai hidup boleh ada, pergumulan tetap ada, tapi Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan berikan saya penghiburan. Ini membuktikan apa? Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya itu tidak pernah akan bisa memisahkan saya dari kasih Tuhan. Dan itulah yang membuat saya tetap ada dan tetap kuat sampai di hari terakhir di bulan pertama di tahun 2022 ini. Saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, ayo tertanam dalam firman Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Sehingga ketika datang banjir, datang badai, datang angin ribut, datang pergumulan hidup, datang tantangan, datang masalah, orang ini tetap menjadi orang yang kuat. Kenapa? Karena dasarnya kuat, pondasinya kuat. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayo mulai hidup kita dengan firman Tuhan. Renungkan setiap hari firman Tuhan, karena saya percaya orang yang tidak merenungkan firman Tuhan adalah orang yang sombong. Dia mampu berkata, di luar Tuhan saya bisa buat apa-apa kok. Di luar Tuhan saya sanggup, di luar Tuhan saya bisa kok. Tapi orang yang merenungkan firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan adalah orang yang menyatakan dirinya, Tuhan, di luar Tuhan saya gak bisa buat apa-apa. Tuhanlah yang memampukan saya, Tuhanlah yang mensupport saya, Tuhanlah yang menolong saya. Dan hari ini ada semua karena pertolongan Tuhan. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, ayo kembali kita akan merenungkan firman Tuhan saat yang indah ini. Kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kami ada di hari terakhir di bulan pertama di tahun 2022 ini. Begitu banyak kekhawatiran kami, ketakutan, kecemasan ketika kami memasuki awal tahun sebulan yang lalu, di awal bulan ini sudah Tuhan. Tapi kami boleh melihat sungguh penyertaan Tuhan, kami boleh melihat sungguh pemeliharaan Tuhan. Dan ini dibuktikan ketika kami ada di hari terakhir di tahun 2022 di bulan yang baru ini. Hamba berdoa, kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus arahkan kami, sehingga ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita tatkala kami mendengarkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah mengatakan kepada jemaat di Korintus tentang satu hal yang harus kita pegang juga di hari-hari kehidupan kita. Bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam apa yang kita kerjakan kepada Tuhan, baik pada Tuhan maupun pada sesama kita, maupun kepada pekerjaan Tuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Dan ini Alkitab katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Perhatikan ayat ini saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, ayo berdiri teguh. Betul masih ada badai dalam kehidupan kita, tapi kita harus tetap berdiri. Betul masih ada pergumulan dalam hidup kita, tapi kita harus tetap berdiri. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan menopang kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan yang memberikan penghiburan buat kita. Karena kita tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Maka Rasul Paulus katakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, haleluya, persekutuan saudara dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak ada
yang sia-sia. Maksudnya apa? Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, tidak ada yang sia-sia. Makanya Rasul Paulus sisi lain bilang begini, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena dari Tuhanlah engkau menerima upah. Berarti hal ini mengingatkan kepada setiap kita, kalau kita berdoa, tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, bukan hanya besar, saudaraku. Alkitab catat, sangat-sangat besar kuasanya. Karena ada orang-orang yang mulai diintimidasi dan berkata, udah buat apa lu berdoa, suami lu gak pulang-pulang. Udah buat apa lu berdoa, ekonomimu gak pulih-pulih. Udah buat apa engkau berdoa lagi, sakit penyakitmu belum gak disembuhkan juga. Buat apa engkau berdoa, rumah tanggamu gak pernah kembali akur. Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya mau ingatkan firman Tuhan ini buat setiap kita, bahwa jerih payah kita dalam kita beribadah, jerih payah kita dalam kita bersekutu, jerih payah kita dalam kita berdoa, tidak ada yang sia-sia. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang sia-sia dalam apa yang saya tabur kepada Tuhan. Amin, saudara. Yes. Karena dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita dapatkan kekuatan. Amin. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita dapatkan pengharapan. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita dapatkan penghiburan. Bahkan dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ada keteguhan hati. Nah, ini yang iblis mau intimidasi dalam kehidupan kita. Sehingga dia berkata, buat apa lagi engkau beribadah? Udah hari Minggu kerja aja gak apa-apa, beribadah menanti aja ke belakang. Saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab dengan jelas mencatat, jerih payahmu dalam Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Mungkin hari ini kau belum melihat jawaban doamu terjadi. Mungkin hari ini belum ada perubahan-perubahan orang-orang yang kau doakan. Mungkin hari ini belum ada hal-hal yang berubah dalam apa yang kau doakan. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Engkau sudah menabur sesuatu dalam apapun yang kau kerjakan. Engkau berdoa berarti engkau menabur. Engkau baca firman berarti engkau menabur. Engkau lakukan hal-hal yang rohani, engkau sedang menabur. Tapi engkau belum melihat. It's okay. Kita tabur sesuatu, benih dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita percaya kita akan menuainya. Toh kita sama aja kayak kita menabur benih buah-buahan. Kita tabur biji, tanaman. Tapi kan gak langsung nunggu. Ada waktu. Amin. Ada bentuk, ada proses. Kita perlu lagi menyiram, kita perlu lagi merawat. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang harus kita pegang adalah tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Dalam jerih payah saudara dan saya, ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Makanya sebagai hamba Allah, saya mengingatkan, ayo tetap cari Tuhan. Ayo tetap renungkan firman Tuhan. Ayo tetap berdoa. Sekalipun apa yang kau doakan belum kau lihat. Ayo tetap berharap. Ayo tetap percaya. Makanya pemazmur katakan, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Betul, masalah masih ada membuat engkau menangis. Betul, ada orang-orang di sekelilingmu yang mengecewakan engkau, mengecewakan dan membuat engkau sakit hati. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan, sudah dikasih dalam Tuhan, tetap maju. Tetap lakukan sesuatu yang baik. Tetap menabur benih. Karena Alkitab dengan jelas mencatat, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Hari ini, dimanapun saudara berada, ayo tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Tetap jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kita tahu, persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Engkau akan lihat hal-hal yang dahsyat. Engkau akan lihat hal-hal luar biasa. Akan Allah kerjakan dalam kehidupanmu tatkala engkau setia dalam engkau mencari Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur sebab kasih karunia anugerah Tuhan itulah yang menopang kami. Itulah yang menguatkan kami. Itulah yang memampukan kami untuk tetap terus berjalan di tengah-tengah badai. Dan sungguh kami boleh melihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan bahwa jerih payah kami dalam kami bersekutu dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya kami mau terus berapi-api melayani Tuhan. Kami mau terus berdiri teguh. Kami mau terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami tabur tidak akan pernah tidak kami tuai. Akan kami lihat tuaian-tuaian dahsyat Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, kuasa, kekuatan, hikmat dari sorga turun atas mereka.
sehingga mereka tetap terus setia melakukan apa yang menjadi bagian mereka sebagai anak-anak Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.